Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Engkau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu, yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni Dia, dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ajaran Yesus tentang perkawinan jelas bahwa tidak dapat diceraikan. Pada zaman sekarang, banyak orang bercerai. Apa yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini untuk zaman sekarang kadang tidak relevan. Bahkan ada yang meninggalkan Yesus untuk bisa bercerai dan kawin lagi. Hidup berkeluarga memang tidak mudah. Cinta dalam perkawinan bukanlah hanya perasaan, tetapi komitmen untuk hidup setia satu sama lain seumur hidup. Kekurangan dari pasangan akan ditambahkan dengan kelebihan dari pasangan. Maka dalam hidup perkawinan, pengampunan adalah bagian penting dalam hidup berkeluarga. Paus Fransiskus mengatakan, tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna. Kita lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Kita saling menyakiti, maka tidak ada jalan untuk hidup bahagia selain saling mengampuni, saling memaafkan. Pria dan wanita menikah dipersatukan oleh ikatan cinta dan komitmen. Namun lucunya, orang Farisi bertanya tentang perceraian. Perkawinan merupakan sesuatu yang diperjuangkan, bahkan diimpikan. Yang dipikirkan adalah
kemungkinan dari perceraian itu. Itulah yang disebut cara berpikir diskon. Sebetulnya orang tidak membutuhkan perceraian dan seharusnya memang tidak boleh bercerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka dari analogi ini yang ingin disampaikan kepada kita adalah perkawinan yang suci itu yang telah mengucap janji antara pria dan wanita jangan dilukai apalagi dihancurkan oleh adanya perceraian. Yang diharapkan dari kita, dari saudara-saudari adalah kejujuran supaya tidak bersungut-sungut, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya Allah, buatlah kami lebih peka dan mengenali kehadiran-Mu dalam berbagai sarana manusiawi sehari-hari, agar kami dapat menanggapi kepedulian-Mu dengan sepenuh hati. Jadikanlah kami lebih peka menangkap isi pengajaran yang berasal daripada-Mu. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.